Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di sini dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam sehat wal afiah. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sedang disempitkan rezekinya, mudah-mudahan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sedang ada masalah, mudah-mudahan segera dilepaskan dari permasalahannya. Yang sedang kesempitan, yang sedang kesulitan, mudah-mudahan segera mendapatkan jalan lapang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mempunyai hajat, baik hajat besar maupun hajat kecil, mudah-mudahan segera diijabah, mudah-mudahan segera tercapai dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terutama hajat akhirat. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa kejanggalan yang terjadi di sebagian rumah sakit yang terjadi pada saat ini ya, pada saat ini sejak mulai COVID-19 ya. Mulai tahun 2019 ya. Sejak adanya COVID, ada beberapa kejanggalan yang saya catat, ada minimal 7 kejanggalan yang terjadi di rumah sakit. Tidak semua rumah sakit, tapi di sebagian rumah sakit dan juga di sebagian dokter ya. Salah satu kejanggalan tersebut adalah yang pertama. Kejanggalan yang pertama adalah setiap guru agama yang masuk ke rumah sakit, terutama para kiai ya, para ulama ya, yang masuk ke rumah sakit hampir dipastikan mati. Hampir dipastikan tidak ada yang pulang dengan selamat. Itu hampir dipastikan. Ini kejanggalan yang pertama. Baik di perkotaan maupun di pedesaan. Setelah diketahui bahwa itu adalah pimpinan agama, hampir dipastikan tidak ada yang pulang selamat ya. Tidak ada yang pulang dengan selamat, dengan sehat walafiat. Yang sebelumnya, sebelum ada isu-isu COVID ya, yang sebelumnya separah apapun masih banyak yang teratasi. Kemudian kejanggalan yang kedua, di sebagian rumah sakit 90% pasien pulang tinggal nama. Padahal yang sebelumnya, sebelum musim isu-isu seperti ini, 90% itu yang pulang dengan selamat, dengan sembuh ya. Dan sekarang kebalikannya. Apa penyebabnya? Wallahu a'lam. Kalau dikatakan ini karena virus corona dan sebagainya, itu mustahil ya, mustahil, karena 99% yang datang ke saya sendiri hanya berniadakan air dan minta pertolongan Allah, semuanya sembuh dengan izin Allah. Jadi tinggal 1% saja yang tidak sembuh ya. Apalagi yang mati. Jadi ini kejanggalan yang luar biasa teman-teman. Kejanggalan yang luar biasa. Karena yang asalnya hanya sedikit sakit, setelah masuk ke rumah sakit malah tambah parah dan pulang menjadi mayat. Banyak sekali kejadian di sekitar saya dan
Mungkin ya mungkin di sekitar Anda juga. Jadi banyak sekalian, ini kejanggalan yang luar biasa. Kejanggalan yang luar biasa. Seandainya saya tidak berkecimpung dalam dunia pengobatan, mungkin saya percaya-percaya saja, yakin-yakin saja, ya sah-sah saja. Tapi ini saya mulai kecil, saya masih anak-anak ya, sudah berkecimpung dalam ilmu pengobatan ya. Tapi pengobatan ilahiyah, bukan kedokteran. Jadi ini kejanggalan yang luar biasa, teman-teman. Jadi ini tolong diperhatikan, mudah-mudahan semua kepalsuan-kepalsuan ini dihentikan. Ini kejanggalan yang kedua. 90%, tapi tidak semua di rumah sakit, tidak semua rumah sakit yang begini ya. Tapi ada rumah-rumah sakit tertentu yang mungkin memang ditunjukkan ya. Mungkin sudah ditunjuk, atau memang yang menjadi dokter di situ memang sudah tidak beragama walaupun kelihatannya beragama. Nah, jadi ini luar biasa. Luar biasa ya. Jadi kejanggalan-kejanggalan yang masuk rumah sakit, setelah masuk rumah sakit itu luar biasa. Insya Allah nanti saya ceritakan di bagian akhir ya. Kemudian kejanggalan yang ketiga, tidak ada lagi jenis-jenis penyakit yang sudah ada sejak dahulu. Misalnya pilek, sesak napas, demam, nama-nama itu sudah tidak ada lagi. Semuanya pasti akan dituduh corona. Bahkan orang yang mau melahirkan pun, yang pendarahan pun dituduh corona. Jadi ini kejanggalan yang luar biasa. Dan ini kemustahilan tingkat tinggi ya. Ini kemustahilan dan kebohongan tingkat dewa. Jadi ini luar biasa. Jadi yang dulunya sudah ada, sakit kepala, sakit pilek, sesak napas, pendarahan, capek dan sebagainya, sekarang tidak ada lagi. Semuanya pasti dituduh dengan corona, dengan COVID-19 ya. Ini adalah kejanggalan yang luar biasa dan kedustaan yang luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya sendiri juga berkecimpung di dalam dunia pengobatan. Bahkan saya sejak anak-anak sekolah, saya masih MI ya, masih SD, saya sudah melakukan pengobatan. Dan perbandingannya sejak isu-isu corona ini sangat signifikan, sangat jauh, luar biasa ya. Jadi yang datang ke sini hanya dengan doa ya, bukan dengan obat, yang sudah diperiksa melalui laboratorium dan sebagainya, tidak, hanya dengan doa saja, dengan izin Allah 99% sembuh. Sedangkan yang masuk rumah sakit 90% pulang dalam keadaan mati. Bahkan walaupun sebelumnya ketika masuk rumah sakit hanya sakit-sakit biasa saja. Ini kejanggalan yang nomor 3. Dan ini juga kemustahilan, bukan hanya janggal, tapi ini mustahil ya, mustahil. Kemudian yang keempat, setelah masuk rumah sakit, setelah diobati yang asalnya hanya sakit biasa, hanya sakit ringan-ringan biasa ya, seperti pilek, demam dan sebagainya. Setelah diobati malah semakin parah. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Jadi hanya sedikit yang keluar dari rumah sakit itu dalam keadaan sembuh. Jadi ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Terutama bagian kedokteran ini harus diperhatikan baik-baik. Karena ini kejanggalan yang luar biasa, teman-teman. Ini kejanggalan yang luar biasa. Takutlah kepada Allah, karena sesungguhnya siapapun tidak ada yang bisa menjamin bakal hidup sampai besok, tidak ada. Jangan sampai kedustaan tersebut menjadikan bekal kita mati ya, atau menghadap Allah. Karena walaupun kedustaan itu tidak menjadi bekal, tetapi kita tidak sempat bertaubat, maka percuma saja. Sama saja. Na'udzubillah, takut itu menjadi su'ul khotimah, menjadi akhir hayat kita nanti yang jelek dan mati dalam keadaan kafir. Kalau muslim ya. Kalau para dokter, mohon maaf, yang melakukan ini adalah seorang muslim, harap diperhatikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim,
barang siapa yang diberi kewajiban min muslimin yastarihillahu ra'iyatan dan seterusnya. Jadi tidak ada seorang muslim yang dipercaya menjadi pemimpin, kemudian seorang pemimpin itu berkhianat kepada masyarakatnya, maka orang tersebut tidak akan mencium bau surga, apalagi memasukinya. Nah, jadi yang merasa menjadi pemimpin baik kedokteran dan sebagainya ini harus diperhatikan, Ini hadis sahih. Jadi harus diperhatikan ya. Ini kejanggalan yang keempat. Jadi yang asalnya hanya sakit ringan setelah masuk rumah sakit, setelah diobati, yang seharusnya sembuh malah semakin parah dan mati. Kemudian kejanggalan yang nomor 5, semua yang masuk rumah sakit, hampir semua ya, bukan semua, hampir semua yang masuk rumah sakit tertuduh corona. Hampir semua yang masuk rumah sakit tertuduh corona. Bahkan seperti yang saya ceritakan tadi, orang yang pendarahan karena habis melahirkan pun dituduh corona. Orang yang pilek dituduh corona. Kan aneh kan? Ini bukan cerita fiktif ya, tapi jelas yang terjadi di sekitar saya sendiri. Mungkin di sekitar Anda juga. Bahkan ada yang menyangkut salah satu keluarga saya sendiri. Kan aneh. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah bisa dikeluar, walaupun surat resminya sudah keluar dinyatakan COVID, tapi alhamdulillah bisa keluar. Dan itu bisa dicabut ulang karena ada tuntutan dari pihak kami ya. Dari pihak kami ada tuntutan. Karena memang jelas itu adalah penipuan yang luar biasa. Alhamdulillah ya. Ini ada 2 kejadian yang menimpa keluarga saya sendiri, tapi semuanya dengan izin Allah bisa dipermudah. Setelah dituntut ternyata dicabut lagi. Ini kejanggalan yang nomor 5. Kemudian kejanggalan yang nomor 6, mayatnya tidak boleh dilihat, tidak boleh dimandikan ya. Ini luar biasa teman-teman. Jadi sedangkan seorang muslim atau muslimah yang meninggal dunia itu wajib dimandikan. Jadi tidak ada alasan. Sedangkan orang yang mati syahid sendiri wajib dimandikan. Cuman perbedaannya kalau orang yang mati syahid dalam peperangan pakaiannya harus tetap melekat pada tubuhnya. Jadi itu perbedaannya. Dan yang terjadi sekarang ini, mayat orang yang dituduh itu tidak boleh dilihat. Kenapa? Karena ada sebagian kemungkinan ya, menurut saksi-saksi yang baik, yang video yang beredar dan semuanya ya, dan cerita-cerita di sekitar, memang ada bagian tubuhnya yang diambil. Tapi tidak semuanya. Hanya ada tempat-tempat khusus atau rumah sakit khusus ya yang mengerjakan itu. Yang sampai saya pikir sangat sadis ya. Sadis. Nah, ini yang ke-6, kejanggalan yang ke-6. Otomatis di sini sudah jelas bahwa sengaja ataupun tidak sengaja memang supaya orang itu meninggalkan agama Islam, supaya orang Islam itu sudah tidak taat lagi kepada agamanya. Sengaja atau tidak sengaja berarti orang muslim itu sudah dijauhkan dari agamanya secara pelan-pelan dengan cara melanggar satu persatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat 5 waktu yang Rasulullah sampaikan supaya dirapatkan barisannya. Ternyata dijarakkan barisannya. Ini ilmu dari apa? Dari mana ini? Apakah mungkin seorang dokter itu lebih hebat dari Allah, ketentuan Allah? Apakah mungkin kabar yang diberikan dokter itu lebih hebat dari yang disampaikan Rasulullah? Tidak mungkin.
Sedangkan orang yang sholat berjamaah, orang yang sholat di masjid, apalagi di Masjidil Haram ya, dan semua masjid tentunya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin man dakhalahu kana amina, orang yang masuk ke dalam masjid itu pasti aman. Jadi nggak ada ceritanya orang yang sakit pulang dari masjid, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang terjangkit penyakit di dalam masjid, nggak ada ceritanya. Ini adalah kedustaan yang luar biasa. Kedustaan yang luar biasa. Jadi tolong dihentikan ya, tolong dihentikan. Ini kejanggalan yang nomor 6. Kejanggalan yang nomor 7, orang yang tertuduh corona disegel pakai plastik kemudian dimasukkan ke dalam peti yang dipaku sangat kuat sekali. Tujuannya apa? Wallahu alam. Tapi yang jelas, yang sudah kelihatan dengan jelas dengan mata, yang rahasia urusan Allah ya, yang rahasia urusan Allah. Yang jelas, yang sudah nampak dengan mata, walaupun alasannya karena penyakit itu menular, yang jelas kelihatan dengan mata adalah karena orang tersebut tetap dengan pakaiannya, kemudian tidak dimandikan, tidak disolati. Ya, itu yang jelas. Bahkan ada sebagian yang hilang bagian tubuhnya, terutama mata ya. Terutama mata, ada isi bagian dalam juga yang hilang. Ini menurut cerita-cerita yang beredar di daerah-daerah sekitar ya. Ini 7 kejanggalan yang luar biasa. Yang sebagiannya ini adalah fitnah. Fitnah luar biasa. Fitnah untuk agama ya, untuk agama Islam. Supaya orang-orang Islam ini mulai menjauhi agama. Mulai lebih meyakini perkataan dokter daripada perkataan Rasulullah SAW. Selebihnya kita semua bisa mengetahuinya. Jadi ini yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ini bukan fitnah yang saya sampaikan, ini bukan fitnah. Ini adalah kenyataan. Walaupun sebagian tidak terima ya, sebagian tidak terima, sebagian tidak percaya, itu tidak masalah, tidak masalah. Tapi yang jelas ini yang saya ketahui sendiri, karena saya sama-sama bergelut di bidang ini. Kenapa sebagian orang-orang tidak menyampaikan kebenaran ini? Karena ada sebagian yang takut ya, ada sebagian juga yang bukan bergelut di bidang itu. Sedangkan saya sendiri memang bergelut di dalam, sama-sama bergelut di bidang pengobatan ya. Walaupun pengobatan ilahiyah bukan kedokteran, seharusnya lebih canggih itu menurut akal. Karena yang selama ini sebelum ada isu-isu corona, penyakit yang parah-parah pun bisa sebagian 90% ya, 90% bisa sembuh di rumah sakit. Dan mungkin menurut riset ya, menurut pengetahuan saya, mungkin lebih banyak yang sembuh ke rumah sakit ketimbang yang datang ke saya sebelum ini. Kalau yang sakit parah-parah ya. Tapi sekarang berbalik keadaannya. Itu yang jelas yang menjadi salah satu tanda-tanda kedustaan ya. Yang menjadi tanda kedustaan. Jadi harap diperhatikan dan ini harus diperbaiki. Nah, jadi ada 7 kejanggalan yang luar biasa. Mohon maaf, mudah-mudahan isu-isu ini segera berakhir. Kalau tujuannya untuk menguasai umat Islam, tidak mungkin. Karena yang zahir ya, yang akan ikut begini dan begitu itu hanya sebagian. Hanya sebagian yang mudah dihasut, hanya sebagian yang memang kebanyakan memikirkan perut. Ya. Itu hanya sebagian. Sedangkan para wali-wali enggak. Para wali Allah enggak mungkin
dan itu yang akan memperkokoh, yang akan tetap menjaga agama ini dan akan menjaga sebagian umat ini. Jadi nggak mungkin untuk menguasai umat Islam itu tidak mungkin. Walaupun yang paling banyak akan didapatkan, tapi yang kuat yang sedikit. Karena yang hatinya murni karena Allah ya. Sedangkan sebagian adalah karena perut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah pernah bersabda di sebagian hadisnya, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, yang aku khawatirkan setelahku di akhir zaman bukan masalah syirik kepada Allah. Jadi para sahabat bertanya, lalu apa ya Rasulullah? Kata para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang aku khawatirkan pada kalian semua di akhir zaman adalah ketika Allah membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu dunia, maksudnya pintu-pintu dunia, kalian mengejar ke sana, mengejar dunia. Dan ini yang terjadi sekarang, teman-teman. Jadi sekarang sudah sampai saatnya orang mengejar dunia ya. Oh ya, orang mengejar dunia. Jadi ketika pintu dunia oleh Allah dibuka, maka berlomba-lomba sebagian orang mengejar dunia. Tidak peduli itu halal, tidak peduli itu haram. Jadi ini yang terjadi sekarang, teman-teman. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tapi ini jelas. Dan saya bukan menyampaikan fitnah, tapi ini adalah kenyataan yang saya saksikan yang terjadi di sekitar ini, karena sebagian memang sudah keluar dari sana, dari rumah sakit yang datang ke sini. Dan insya Allah juga di sebagian Anda semuanya akan menyaksikan ini. Di sebagian daerah Anda akan menyaksikan hal yang sama ya. Jadi ini adalah kedustaan yang luar biasa. Tolong dihentikan ya. Tolong dihentikan. Kasihan kalau Anda sebagai dokter ya, kalau Anda sebagai dokter dan juga Anda merasa seorang muslim, itu adalah pelanggaran yang luar biasa. Pelanggaran yang luar biasa, kedustaan kepada Allah, kedustaan kepada Rasulullah, kedustaan kepada umat muslim, dan juga kedustaan kepada sama makhluk Allah. Jadi saya pikir ini sudah cukup ya, sudah cukup, dan insya Allah jika Allah mengizinkan nanti akan saya buka, akan saya bahas juga tentang kedustaan swab ya, dan juga vaksin. Insya Allah jika Allah mengizinkan sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada saya, yang Allah perlihatkan kepada saya, akan saya bahas. Nah, jadi memang ada yang sengaja ditutup-tutupi. Memang ada yang sengaja ditutup-tutupi ya. Namun seperti yang saya katakan tadi, untuk menguasai umat Islam tidak mungkin. Mungkin hanya sebagian, walaupun terbanyak, tapi mereka lemah. Kalau Muslim yang kuat tidak bisa dikuasai. Karena hati mereka, iman mereka dijaga oleh Allah langsung. Tapi untuk sebagian Muslim yang memang selama ini hanya menjaga perutnya sendiri, menjaga kepentingan sendiri, sangat mudah dipengaruhi ya. Jadi mohon maaf, saya kira sudah cukup sampai di sini ya, karena di sini sudah masuk waktunya sholat. Saya mau sholat dulu. Nah, kasihan ada mungkin jamaah ada yang sudah ada yang menunggu ya. Jadi saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.